Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan cara membuat game interaktif dengan Quizzes, yang mana game ini sifatnya edukatif tanpa harus belajar coding, tanpa ribet, bahkan kita bisa hanya dengan mengedit milik orang lain sesuai kebutuhan kita. Yuk, kita mulai. Caranya sangat mudah. Pertama-tama kita buka dahulu browser sesuai yang kita biasa gunakan. Kalau di sini saya mencontohkan menggunakan Chrome karena Chrome ini cukup stabil dan hampir setiap Android ada. Kita buka Chrome. Ya. Nah, setelah itu kita masukkan alamat Quizzes-nya quizzizz.com. Nah, seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, tampilan Quizzes pertama kali seperti ini, yang mana kita bisa langsung masuk kalau misalnya langsung mau main game kalau kita punya kode, atau kalau kita sebagai guru, kita sebaiknya login dahulu. Nah, di sini ada tulisan login ya. Kita klik login. Nah, jika kita belum punya akun, kita bisa langsung login with Google. Jadi tanpa harus registrasi. Kalau kita punya Google ya saya rasa hampir semua memiliki akun Google ya, akun Gmail seperti itu contohnya. Nah, bisa kita menggunakan ini. Nah, inilah enaknya kalau kita menggunakan Chrome. Kita tidak harus masukkan username, email dan password karena Chrome itu sudah login akun Google otomatis, sehingga kita tinggal memilih saja akun kita yang akan dipakai untuk Quizzes. Nah, jadi kita tinggal pilih saja salah satu. Di sini saya akan memilih salah satu akun saya. Tinggal klik saja, maka otomatis langsung login. Nah, sudah bisa ya. Ini kita tinggal milih saja untuk apa, apakah untuk sekolah, untuk bisnis, atau untuk personal, untuk pribadi, teman, dan keluarga. Nah, karena untuk kepentingan pendidikan kita pilih yang at school. Nah, siapa Anda? Saya adalah seorang guru. Oke, teacher. Nah, selanjutnya, dan inilah tampilan pertama kali ketika setelah kita registrasi singkat tadi. Di sini ada beberapa contoh kuis yang sudah dibuat oleh orang lain. Ada ini matematika, Ela ini apa ya? Saya kurang tahu, kurang Ela, social study, sosial, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, bisa kita cari mata pelajaran yang kita ampu, Bapak Ibu. Contohnya, misalnya saya ingin mencari soal agama misalnya. Agama Islam misalnya seperti ini ya. Nah, langsung muncul pendidikan agama Islam, UTS pendidikan agama Islam, agama Islam. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita cari kalau kita ingin menggunakan kuis buatan orang lain. Jadi, boleh hukumnya ya di kuisis ini kita menggunakan kuis orang lain, lalu kita copy, kita jadikan kuis kita sendiri, lalu kita ujikan ke siswa. Itu boleh, tidak masalah. Karena di kuisis kita ada sistem seperti itu. Nah, di sini kita bisa memfilter, misalnya, wah, pendidikan agama Islam terlalu banyak, saya ingin hanya untuk SD kelas 4 misalnya. Nah, bisa kita filter di sini. Nah, kita klik, saya ulangi ya, kita klik di sini, segitiga terbalik ini, klik. Nah, lalu ini kan ada all grades, semua jenjang, ada elementary, ini SD, atau middle school, untuk anak SMP, high school, SMA, university, anak kuliah. Nah, kita pilih yang elementary. Terus subjeknya ini karena kalau pendidikan agama tidak ada di, oh ini ada religious studies nih ya, ada, oke. Language, nah kita ganti language-nya bahasa Indonesia, Indonesia, HIJKLI, ada, oh bahasa kayaknya, biasanya B, bahasa, oh tidak ada juga, aduh, terrefresh, mohon maaf, saya ulangi ya, elementary, subjeknya adalah religius, language-nya bahasa Indonesia. Nah ini, Indonesian. Oke, sudah ya. English-nya dihilangkan. Oke. Nah, number of question ini jumlahnya kita mau berapa? Kalau misalnya tidak ingin menentukan, ya udah tidak usah diisi.
Seperti itu. Ini kalau misalnya ada duplikatnya atau yang dibikin siswa gitu. Klik apply. Nah, nanti muncul ini, langsung kan agama kelas 4 fourth grade itu kelas 4. Ini agama kelas 1. Agama kelas 1. Nah, tinggal kita pilih saja mana yang sesuai kebutuhan. Untuk mengecek kita bisa langsung klik saja di sini. Kita klik mau melihat isi kuisnya sekilas. Nah, ini pertanyaannya rukun iman yang keempat. Ini pilihannya nama-nama Allah, berakhlak sidik, dan seterusnya. Jadi bisa kita cari yang sesuai dengan kebutuhan kita. Atau mungkin misalnya, wah ini kurang pas, ya kita kembali saja, back, lalu cari yang lain. Cari yang lain, mana misalnya ini, kita coba, kita cari lagi. Nah, misalnya kita sudah cocok, oh ini pertanyaannya bagus, ini sesuai dengan kurikulum yang saya ajarkan, sesuai dengan materi yang saya berikan ke siswa. Maka kita pertama-tama bisa menyimpannya dahulu. Caranya ini gambar folder terbuka ini, tulisannya save. Nah, bisa kita save. Nah, ketika kita save, kita akan diminta untuk memasukkan folder kita, memberi nama folder kita dahulu kalau belum pernah membuat. Jadi kita membuat dulu tempat untuk menyimpan kuis baru tersebut. Tempat di kita maksud saya. Nah, jadi saya beri dulu namanya untuk di tempat kita. Soal misalnya ya, soal ulangan PAI misalnya, PAI kelas 5. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Bebas ini, sesuai dengan kebutuhan. Saya klik create. Klik create dulu ya. Nah, klik create. Sampai di sini tulisannya quiz edit, berarti sudah sukses. Kalau sudah, klik done, selesai. Nah, maka sudah tersimpan. Dan kita bisa mencari kuis yang lain. Nah, kalau misalnya ingin melihat hasilnya yang sudah kita simpan tadi, kita lihat di My Library. Jadi untuk explore itu untuk mencari kuis orang lain yang tadi ya, My Library itu kumpulan kuis yang sudah kita simpan. Nah, ini ada kan? Nah, ini. Nah, kalau misalnya kita ingin mengujikan soal ini ke siswa, kita tinggal klik saja di sini. Nah, lalu assign homework kalau misalnya mainnya sendiri-sendiri. Nah, start a live quiz, maksudnya di sini adalah bermain kuisnya ini, bermain gamenya ini bersamaan, berbarengan di waktu yang sama. Jadi kalau semua selesai ya, kalau misalnya kita selesaikan ya semua selesai gitu. Kalau semua, jadi bermainnya itu di waktu yang sama. Seperti kalau main game bareng. Kalau ini homework ya berbeda-beda, terserah mau. Jadi diberi batas waktu dari jam 6 sore sampai jam 9 malam misalnya seperti itu. Nah, di sini saya contohkan pertama-tama jika akan dijadikan sebagai PR. Contohnya sebagai berikut, kalau misalnya bermainnya tidak bersamaan. Saya ulangi lagi. Jadi kita klik assign homework. Homework itu kan artinya PR ya. Klik. Nah, lalu di sini kita diminta untuk menentukan kapan maksimal permainan ini. Jadi deadline, kapan akan ditutup maksud saya. Kapan kuis ini ditutup. Nah, ini ada tanggal, kita tinggal klik saja. Tanggal berapa? Tanggal 23, 24. Nah, misalnya kita pengen agak lama ya sampai akhir pekan. Nah, ini. Oh, ya ini hari Minggu. Lalu jamnya jam berapa? Kita tinggal klik saja jam, misalnya jam misalnya jam 12 gitu. 12 ini pun kita bisa pilih AM atau PM gitu. Misalnya 12 PM. Nah, seperti ini. Menitnya juga bisa kita atur. Nah, seperti ini. Atau mungkin misalnya kalau kita tidak ingin memberikan batas, bisa pilih no deadline. Tapi ini harus pakai yang premium. Kalau gratis nggak mau ya. Seperti itu. Nah, lalu kita bisa lihat di sini ada beberapa settingan. Ya, bisa di setting atau bisa tidak, karena settingan defaultnya sudah bagus sebenarnya. Ini kan jadi kalau misalnya partisipan attempt itu maksimal dia siswa bisa mengerjakan berapa kali. Kalau unlimited berarti bisa berkali-kali. Tapi kalau misalnya kita batasi maksimal sekali saja karena ini untuk ulangan, ya bisa saja. Tapi nanti siswa harus login dulu gitu. Kalau misalnya pengen mudah ya unlimited saja karena siswa tidak perlu login.
tinggal masukkan nama, main deh, seperti itu. Lalu show answers. Jawabannya mau dikeluarin apa tidak? Apakah siswa hanya mengerjakan, lalu keluar nilainya, atau sudah diberikan kunci jawabannya? Nah, ini bisa kita pilih. Apakah on, validate only, ataukah off. Nah, bisa sesuai dengan kebutuhan. Lalu show answer after activity. Nah, kalau ini tadi yang ketika main game, kalau yang ini ketika setelah main game. Tahu jawabannya, melihat kuncinya maksud saya. Kalau ini melihat kunci ketika bermain game, kalau yang ini melihat kunci setelah bermain game. Nah, bisa dipilih sesuai kebutuhan. Nah, kalau ini sih masalah ini cuma ya. Kalau yang ini cuma sekedar di settingan ketika bermain game. Jadi fitur kalau di game itu kan kadang-kadang ada, kalau misalnya kita berhasil mencapai level tertentu kita dapat bonus apa. Nah, ini power ups ini bisa semacam game seperti itu. Jadi kalau misalnya siswa bisa benar, kadang-kadang dia bisa dapat item-item yang bisa mempermudah dia menjawab soal, misalnya diberi waktu yang agak lama, atau mungkin nilainya bisa tambah banyak dan lain-lain. Makanya tulisannya get bonus points dan other fun abilities. Seperti itu. Timer ini kalau misalnya mau dikasih timer, timer hitung mundur. Kalau enggak ya biarkan saja. Show leaderboard ini maksudnya adalah ranking. Jadi kalau siswa bermain itu jadi dia bisa melihat siswa yang lain nilainya berapa, rankingnya berapa. Nah, kalau misalnya ini kita aktifkan, jadi siswa bisa melihat, wah aku ranking 5. Jadi terpacu ya kan, wah kurang dikit lagi ranking 1. Nah, bisa kita aktifkan. Kalau misalnya tidak, nggak boleh lihat nilai yang lain, ya kita matikan. Tapi saran saya, biar asik, diaktifkan. Karena ini memang disitulah yang membuat game ini seru gitu. Mengerjakan soal tapi tetap seru. Shuffle maksudnya adalah acak. Nah, tinggal diacak atau tidak pertanyaannya. Lalu shuffle answer. Maksudnya adalah jawabannya, kalau ini pertanyaannya, kalau ini pilihan jawabannya, mau diacak atau tidak. Redemption question ini maksudnya adalah kalau misalnya siswa itu salah dalam mengerjakan soal, nah kalau ini kita aktifkan, setelah dia selesai mengerjakan, nanti dia ditanyain lagi, diberi pertanyaan di soal yang salah tadi, disuruh menjawab ulang, seperti itu. Jadi ini kalau misalnya diaktifkan, nanti siswa ketika salah mengerjakan, dia diminta untuk mengerjakan lagi soal yang salah itu. Play music ya, sambil ada musiknya, sambil main game. Show meme, biasanya kalau misalnya menang, nanti ada memenya. Wah selamat, hebat. Kalau kalah, ayo semangat, misalnya seperti itu. Dan sejenisnya. Nah kalau sudah, kita klik continue. Kalau misalnya kita sudah siap membagikan ke siswa. Saya klik continue ya. Oke, nah di sini kita bisa membagikan link ini ke siswa, yang mana siswa nanti untuk mengerjakan kuis ini harus mengeklik link tersebut. Caranya di sini kita klik kanan. Oh, maaf, saya kembali. Saya pencet. Malah back tadi, nge-back sendiri. Ya, karena saya tekan dan tahan ya, bukan klik kanan, maaf. Ini kan bukan komputer. Nah, tekan dan tahan, lalu copy link address-nya yang ini. Oke, atau mungkin bisa ini juga. Nah, kita klik langsung tercopy ya. Ini aja lebih mudah ya. Ini langsung kita klik. Nah, di sini ada tulisan link copied. Nah, ini kita bisa share ke grup WhatsApp atau mungkin ke grup siswa. Silahkan, yang mana bisa untuk menyampaikan kuis ke siswa. Saya contohkan sebagai berikut. Misalnya ini ya. Misalnya saya mau cari ini grup siswa saya. Lalu saya paste di sini, saya paste di sini. Nah, di sini paste. Nah, maka di sini nanti kalau kita kirim, siswa bisa tinggal klik linknya saja langsung masuk ke game. Jadi simple. Tidak perlu ribet, tidak perlu login, seperti itu. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan kuis orang lain. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat kuis sendiri dari nol, membuat pertanyaan sendiri, bisa atau tidak? Sangat-sangat bisa. Caranya sebagai berikut. Kita klik di sini, garis 3 ini ya. Ini merupakan tombol untuk masuk ke menu.
klik. Nah, kita klik yang create. Jadi kalau tadi kita mencari di explore untuk mencari buatan orang lain, kalau kita mau membuat sendiri, kita klik create. Seperti itu. Kita klik create. Nah, kita pertama-tama buat dulu nama kuisnya apa nih? Soal UH1 misalnya seperti itu. Pelajarannya apa? Misalnya pelajaran matematika. Lalu next. Nah, kita karena kita mau membuat sendiri, maka kita pilih yang write your own. Klik. Nah, ini banyak sekali modelnya. Ada multiple choice, pilihan ganda, ada checkbox. Checkbox itu nanti ada beberapa pilihan, kita bisa mencentang mana saja yang benar, seperti itu. Fill in the blank, jadi kalimat rumpang. Misalnya ada kalimat, lalu tengahnya bolong. Nah, ini pakai ini nanti lengkapnya. Poll, ini polling ya, polling biasa. Open ended ini saya terus terang belum pernah nyoba. Open ended ini mungkin seperti ya. Saya apa ya kalau nggak salah. Terus terang saya belum pernah nyoba. Nanti kita coba ya. Slide ini ya kayak memberikan pelajaran biasa, ini kayak presentasi. Kita coba yang open ended dulu yuk. Oh, nah ini bener ini. Jadi dia open ended ini kayak esai, makanya dia tidak bisa dinilai ungraded. Jadi tetap harus kita koreksi secara manual. Nah, bener ya. Jadi open ended itu semacam esai. Nah, kalau paling banyak biasanya menggunakan multiple choice, menggunakan pilihan ganda. Jadi guru memberikan soal dan memberikan pilihan jawabannya. Nanti siswa tinggal milih A, B, C, D-nya. Saya klik. Nah, di sini tinggal klik saja write your question. Ini pertanyaannya. Misalnya 5 dikali 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berapa? Di sini nanti pilihannya. Nah, karena saya bukan guru matematika ya, saya nggak tahu jawabannya secara pilihan jawabannya yang bisa mengecoh ya. Kan harus ada C1, 2, 3, 4, 5 itu ya. Itu. C1, 2, 3, 4, sorry. Nggak sampai 5. Nah, itu ya. Jadi tinggal disesuaikan. K ini pilihannya misalnya 5. Di sini 25. Di sini 125. Di sini 2225 misalnya seperti itu. Saya enggak tahu jawabannya mana. Nah, lalu di sini bisa kita beri kuncinya, caranya kita klik centang saja. Nah, misalnya kuncinya ini. Yang mana yang jadikan kunci begitu. Nah, lalu kita kalau matematika bisa juga menggunakan equation, misalnya menggunakan pangkat, peran itu. Jadi kita menggunakan ini bisa. Kita klik, nah nanti bisa. Oh, ini harus pakai tablet ya, nggak bisa pakai HP. Atau kalau misalnya kita mau masukkan gambar bisa pakai add image seperti ini. Nah, ini juga bisa memberikan penjelasan, tapi harus yang versi Pro. Nah, versi super istilahnya ya. Lalu di sini ada waktu berapa detik maksimal siswa menjawab soalnya. Ya, ada 10, 20 sampai 15 detik maksimal. Kita bisa men-setting berapa lama siswa menjawab soal ini. Kalau sudah, lalu klik save. Nah, seperti ini. Sudah jadi soal untuk yang pertama. Kalau mau menambah, ya tinggal klik saja. Ini yang multiple choice tadi. Ini yang centang-centang. Ini yang isian. Ini polling. Ini esai. Ini presentasi, penjelasan. Kalau sudah, klik done di sini. Dan nah, ini kita tinggal memberikan, kalau mau diberi judul, gambar judul seperti banner di atas itu. Nah, kita bisa masukkan di sini. Lalu bahasa. Nah, bahasanya menggunakan bahasa apa soal kita? Kalau biasanya mayoritas menggunakan bahasa Indonesia ya kan? Klik Indonesian. Lalu grade berapa yang kita buat itu? Misalnya kelas 10 sampai kelas berapa? Sampai kelas 11 misalnya. Apakah boleh dilihat sama orang lain? Nah, ini kalau misalnya kita self public, maka orang lain bisa menggunakan kuis kita, bisa mengcopy dan diujikan ke siswa mereka. Tapi kalau kita pengen, wah jangan dong, ini kan soal bikinnya eksklusif ini, katanya nggak boleh di-share, ya udah berarti private seperti itu. Tinggal sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu klik save. Jadi deh, ada di library kita. Jadi kalau mau mencari, lagi-lagi sama klik garis 3, lalu my library. Nah, ini yang soal UH1 kita tadi. Tinggal klik, jadi deh. Tinggal mau dijadikan live quiz atau assign homework.
Kalau live ini berarti bareng-bareng ya. Jadi begitu di start semuanya barengan. Seperti itu cara menggunakan quizzes. Oh iya, terakhir bahasa ya, saya lupa. Kalau mau mengganti bahasa Indonesia, klik setting ini. Setting. Nah, lalu language. Kalau misalnya biasa, wah bahasa Inggris susah. Nah, ini ada di bahasa Indonesia. Ya, semua berubah menjadi bahasa Indonesia. Oke, nah jadi semuanya perpustakaanku hasil. Jadi lebih mudah kalau misalnya terbiasanya bahasa Indonesia. Tapi kalau terbiasanya bahasa Inggris, ya nggak apa-apa. Ya, jadi seperti itu cara menggunakan quizzes dari sisi guru. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.